Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembelajaran di MTS Qadiriyah dengan cara daring, materi bimbingan konseling kelas 7. Yang pertama, pergaulan remaja. Atau bab pertama tentang pergaulan remaja. Di dalam materi ini kompetensi intinya adalah memiliki perilaku yang lebih baik sesuai dengan kaidah ajaran agama. Yang kedua, siswa memahami perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada dirinya dan mampu mengembangkan secara maksimal. Yang ketiga, memiliki ketegasan sikap dalam pergaulan sehari-hari. Kompetensi dasar di dalam bab ini adalah yang pertama, siswa dapat menjalankan perintah agama yang mulia. Yang kedua, perkembangan remaja. Yang ketiga, pengaruh pergaulan remaja. Selanjutnya, konsep pergaulan remaja. Pergaulan remaja merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dengan kelompok, khususnya di usia-usia remaja seperti anak-anak MTS ini. Yang kedua, pergaulan remaja sebagai makhluk sosial atau zoonpolitiken. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan, yaitu kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan negatif. Yang pertama, pergaulan positif dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sementara pergaulan yang negatif lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itu yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Jadi, pergaulan dalam remaja, baik sekolah atau lingkungan rumah, mempengaruhi pola pikir dan cara mereka hidup. Maka remaja diharuskan untuk bisa memilih pergaulan agar tidak salah langkah. Selanjutnya ada jenis-jenis pergaulan remaja, yaitu ada dua. Yang pertama, pergaulan yang sehat, dan yang kedua, pergaulan bebas. Pertama, pergaulan yang sehat diantaranya adalah kelompok bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, kelompok keagamaan. Yang keempat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang kelima, kegiatan organisasi. Yang keenam, kegiatan pengembangan diri. Itu semua adalah pergaulan yang sehat yang harus dipahami oleh remaja sekarang. Yang kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini merupakan salah satu pergaulan yang sangat menyimpang. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul. Sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang sangat menyimpang dan remaja tidak boleh melaksanakan atau bergaul dengan hal-hal yang sifatnya menyimpang atau pergaulan bebas tidak boleh dilaksanakan oleh remaja saat ini. Selanjutnya, penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, faktor orang tua, diantaranya kesenjangan. Orang tua tidak peduli, ketidakmengertian orang tua dengan anak. Yang kedua, faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan seorang individu. Tanpa agama, hidupnya akan kacau karena tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Yang ketiga, faktor perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kebudayaan pun ikut berkembang atau lebih dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya tertarik untuk meniru kebudayaan Barat yang berbeda dengan kebudayaan Indonesia.
sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Ya, jadi penyebab pergaulan bebas tersebut ada 3 faktor, yaitu faktor orang tua yang pertama, yang kedua agama dan iman, yang ketiga perubahan zaman yang saat ini sudah menjadi globalisasi atau era globalisasi. Selanjutnya, pengaruh positif dan negatif dari hubungan teman sebaya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari pergaulan yang pertama yaitu lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial, sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, dampak positifnya lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian baik yang bisa diterima di berbagai masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang pantas diteladani. Itu semua adalah dampak positif atau pengaruh positif dari pergaulan dengan hubungan teman sebaya. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif pergaulan yang tidak tepat akan menjerumuskan seseorang dalam jurang kehancuran. Pergaulan seperti ini lebih mengasikkan dan sulit menyadari bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan menyimpang. Ada beberapa dampak negatif pergaulan akibat salah pergaulan atau dampak negatifnya yaitu hilangnya semangat belajar dan cenderung malas serta menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua, masa depan akibat terjerumus dalam hal-hal yang salah, misalnya kecanduan obat terlarang, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. Yang ketiga, dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Yang terakhir, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Itu semua adalah bab-bab pergaulan dalam materi bimbingan konseling bab pertama. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi remaja yang teladan, tidak menyimpang atau bisa menjauhi pergaulan bebas. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.